Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nabiyina nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilahil masir. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga kita diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan urusan kita. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan bahasan kita hari ini di ayat Al-Qur'annya kita masuk di surah Al-Anbiya ayat yang ke-73 ya. 73 ya. Istri izin Ustadz masih Oh dalam iya, perjalanan dari yang tadi Semarang. ada di grup tadi ya. Ya, ada masih di Semarang. Ya, itu cucu yang mana? Cucu yang Medan Cucu apa yang cucu di yang Medan, Jakarta? cucu yang di Medan. Oh, iya. Oh. Udah dua cucunya yang kuliah masalah. Udah tua Oh, kita iya. ya. Hmm. Oh, Ya tahu. Cucu aja udah kuliah. Aduh. Ya iya. Allah. Sebentar Lagi lagi. putar-putar di Semarang ya, ke Undip ya. Iya, banyak banget tempat kosnya di situ, tapi udah dapat. Iya. Hmm. Oke, tema di Undip ya, Bu? Ya, Pak. Dapat di Undip ya, mahasiswa undangan Kalau itu. dapat sekarang berarti SMBP berarti ya. Dapat SMBP ya. Ya undangan itu Ustadz, nggak pakai tes itu. Ah, iya. Jangan Iya. dia, nanti dia prestasinya bagus. Makanya cepat-cepat ke sana. Nanti kalau udah keluar yang ujian, nanti kan Oh iya, penuh, tempat betul. kosnya penuh. Ya, nanti kalau habis SMBT, nanti bingung nanti. Iya, nyari Nah, tempatnya susah. ya, kalau anak-anak SMBT kan belum akan cari. Nanti carinya Nah, setelah pengumuman ya. Nah, kalau betul yang ya, SMBT berarti harus cari itu. harus Kalau nggak cari. cari nanti telat. Iya, Yang sekarang iya. Ya, kita masuk di ayat 73 dari surah Al-Anbiya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar dari ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat yang baik-baik. Wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ita zakah, dan menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka kepada kami menyembah, dan Ya, kepada kami mereka menyembah. ya. Wa ja'alna ma'immatan, ya, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Ya, ini kembali kepada keturunan Nabi Ibrahim yang disebut sebelumnya di ayat 72 terkait dengan Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, yang Allah sebut dengan nafilah ya, anugerah yang luar biasa yang telah Allah berikan padanya. Nah, mereka keturunannya ini Allah jadikan a'immah, imam-imam ya, a'immah zaman dari imam. Yahdu Nabi Amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa wahayna ilaihim, dan kami berikan wahyu pada mereka fi'lal khairat ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa iqamas shalah, menegakkan salat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka beribadah pada kami. Nah, di sini kita dapati penjelasan terkait dengan keturunan Ibrahim dari Bani Israel atau Bani Ishak ya. Nah, dan di sini kita mendapati penjelasan Bani Ishak atau yang kemudian selanjutnya dikenal dengan Bani Israel. Ya, mereka-mereka di sini wahyu Allah adalah mereka berbuat baik ya. Nah, kemudian mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, kenapa dari Nabi Ismail atau dari Bani Ismail tidak disebut di situ? Karena otomatis ya, ya, yang hingga sekarang kita dapati yang masih menunaikan sholat ya, yang masih zakat adalah Bani Ismail ya. Nah, Bani Israel ini termasuk yang diperingatkan tentunya karena disebut Allah wa kanu lana abidin, dahulu mereka itu beribadah pada kami. Ya, nah kalau dahulu begitu, sekarang belum tentu ya. Nah, tetapi kemudian ini tentu menjadi peringatan bahwasannya nenek moyang mereka, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat.
Jikalau sekarang mereka tidak melakukannya, berarti menunjukkan ada penyimpangan besar yang terjadi pada keturunannya di situ ya. Apalagi kemudian mereka punya sifat yang sangat angkuh dan kemudian tidak berperi kemanusiaan ya, yang model sekarang ini gitu ya. Jangankan kita bicara terkait dengan salat dan zakat ya, ini kalau kita bicara muamalah sama Allahnya kan berarti mesti baik ya, karena salat itu implementasinya adalah muamalah pada Allahnya baik. Kemudian zakat ini adalah muamalah pada manusianya baik di situ ya. Kalau ternyata tidak baik, menunjukkan bahwasanya mereka sudah tidak melakukan semuanya gitu ya, baik ritual maupun di situ kehidupan sosial mereka tidak mereka jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah di sini Allah mengajarkan pada kita semuanya ya, yang kalau di ayat sebelumnya tidak disebut dengan Bani Ismail ya. Tetapi kita ingat bahwasanya kita semuanya masih komitmen istiqomah terhadap wahyu yang pernah Allah berikan pada pendahulu kita. Kita menegakkan sholat, kita menegakkan zakat, dan tidak hanya itu, kita juga bisa mengimplementasikan bahwasanya muamalah pada Allah itu kita bisa tercegah dari berbuat keji dan mungkar ya. Nah, kalau menunaikan zakat, kita juga punya kepedulian terhadap sosial di situ. Nah, dan ini tentu menjadi hal yang tentu akan sama-sama kita jaga karena ini merupakan implementasi dari rukun Islam ya. Meskipun Allah tidak menyebut secara keseluruhan, tapi dua hal ini mewakili. Jadi kalau iqamatus shalah itu mewakili muamalah pada Allahnya, dan ita'uz zakah mewakili muamalah pada manusianya. Dan itu sudah dianggap sempurna mewakili rukun Islam yang ada. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-74 pada awal kalimat waluton ya. Silakan Bu Tuti, waluton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton, dan kepada Lut atainahu hukmau wa ilma, kami telah memberikannya hikmah dan ilmu. Wana jainahu minal kuryah, dan kami koryah, dan kami telah menyelamatkan dari negeri allati kanat ta'malul khobais, yang negeri itu melakukan perbuatan. Innahum kanu qauma infasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk, yang jahat. Ya. Waluton atainal hukmah, dan kepada Nabi Lut ya kami berikan kepadanya hikmah ya, pengetahuan, wa ilman, dan ilmu, wa najainahu, dan kami menyelamatkannya minal qaryah, dari negeri atau penduduk negeri allati kanat ta'malu khaba'ith, yang mereka punya kebiasaan melakukan perbuatan buruk dan perbuatan buruknya yang sudah dikenal di situ terkait dengan penyimpangan seksual mereka ya. Innahum kanu qauma sau'in fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk dan juga fasik. Nah, fasik ini berarti mereka sengaja melakukan pelanggaran ya. Jadi mereka tahu terkait dengan itu kalau itu ada sebuah pelanggaran, tapi mereka melakukannya, menunjukkan bahwasanya Allah menegaskan mereka tidak hanya berbuat buruk ya, tapi mereka juga berbuat fasik. Ya, jadi artinya mereka sengaja melakukan pelanggaran, sudah tahu akan konsekuensinya, sudah tahu akan akibatnya, dan sudah tahu akan hukuman apa yang akan mereka terima, tapi mereka tetap sengaja melakukannya. Dan ayat ini tentu mengingatkan pada semuanya, gitu ya. Nah, ketika ada orang-orang yang mereka tahu terkait dengan dampak buruk dari perilaku itu ya, tapi ternyata mereka tetap melakukannya, menunjukkan bahwasanya mereka tidak hanya disebut sebagai kaum mansu ya, kaum yang buruk, tapi juga disebut dengan kauman fasikin, kaum yang fasik yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini kita mendapati Nabi Lut Allah selamatkan dan najainahu. Nah, tentunya tidak hanya Nabi Lut saja, tapi juga bersama orang-orang yang beriman, yang sepaham dan seiman dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 75. Ustaz, bisa nanya dulu Ustaz? Ya, silahkan.
Ustadz, kalau fasik ini berarti dia dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam ya? Oh ya, ya. Jadi kalau ini kategorinya Muslim begitu, maka memang belum mengeluarkannya dari Islam ya. Tapi nanti kalau kita kaitkan dengan makna asyhadatain, nah itu akan bisa dianggap sebagai orang yang sudah batal keislamannya di situ ya. Ya, jadi memang kalau kita kembali pada Al-Baqarah di situ ada kriteria ya. Jadi orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Jadi mereka melakukan pelanggaran terhadap Allah ya. Jadi setelah ditetapkannya janji itu. Nah, kemudian mereka berbuat kerusakan dan mereka memutuskan silaturahim ya. Tapi ini nanti juga termasuk mubtilat yang termasuk membatalkan dua kalimat syahadat karena dianggap khianat pada Allah ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan syahadat ya yang kita sampaikan pada Allah ya, itu menunjukkan ada pengkhianatan di sana. Jadi orang ketika fasik itu ada pengkhianatan pada mereka ya. Dan itu bisa menghancurkan syahadatnya, gitu ya. Iya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Iya. Kita masuk di 75. Nah, karena 75 pendek, nanti langsung di 76 ya. 75 76 Bu Wardi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhulnahu fi rahmatina. Dan kami masukkan dia fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Ini maksudnya yang dimasukkan itu Nabi Lut ya Ustaz? Iya. Kembali pada ayat 74-nya. Iya. Innahu minal-solihin. Sungguh dia termasuk golongan orang yang soleh. Wa Nuhan iznada. Dan kisah Nuh, dan ingatlah kisah Nuh ketika dia berdoa. Min qablu fastajabna lahu. Dari sebelum itu, maka kami perkenankan kepadanya. Fanajjainahu. Lalu kami selamatkan dia. Wa ahlahu, bersama pengikutnya, minal karbi, bencana, minal karbil adhim, dari bencana yang besar. Ya. Wa dakhalnahu fi rahmatina, dan kami telah memasukkannya kepada kasih sayang kami atau ke rahmat kami. Ya, jadi Nabi Lut dalam rahmat Allah ya. Jadi Allah masukkan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena itu Allah selamatkan. Innahu minas sholihin, dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Wa Nuhan, demikian juga Nabi Nuh, idnada min qablu, ketika dia berdoa memohon sebelumnya. Fastajabna lahu, dan kami istijabah untuknya atau kami kabulkan doanya. Fananjainahu wa alahu, sehingga kami menyelamatkannya bersama keluarganya. Nah, ini tidak hanya keluarga sedarah tapi juga tadi keluarga seiman ya. Bisa juga dimaknai dengan pengikutnya. Minal karbil azim, dari bencana yang besar ya. Jadi ini untuk menegaskan terkait dengan kaum terdahulu yang mereka telah dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah ya. Ya, kalau tadi Nabi Lut disebut duluan tentunya karena bersamaan dengan Nabi Ibrahim ya. Berikutnya di sini kita mendapati Nabi Nuh juga disebut di sana, meskipun ini adalah kaum yang pertama kali dihancurkan oleh Allah ya. Ya, jadi kalau kita bertanya kenapa tidak Nabi Nuh dulu di situ, ya karena nanti pada ayat berikutnya ini tidak menyangkut seluruh kaum yang telah Allah binasakan di situ, sehingga ini adalah bagian daripada Allah memperingatkan kita semuanya terkait dengan apa yang pernah Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Ya, yang kemudian Allah tadi ya menyinggung kaum Nabi Lut dan juga menyinggung kaum Nabi Nuh alaihissalam. Karena nanti setelah ini kita dapati ada kaum yang lainnya yang tidak terkait dengan kaum yang telah Allah binasakan ya. Ya, jadi sehingga tidak berurutan pun tidak ada masalah di situ, karena di sini kita dapati bentuk tadkirah ya, peringatan pada umat. Ya, berikutnya kita masuk di ayat. Kayaknya mau nanya lagi ya Ustaz. Ya. Ustaz, kalau istri Nabi Lut itu kan dia tidak mengikuti suaminya ya?
Tidak mengikuti apanya maksudnya? Maksudnya tidak diselamatkan oleh Allah. Iya. Oh iya, jadi istrinya ini disebut Allah wa khonatahuma, itu kembali pada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot ya. Jadi Ya. kedua-duanya mengkhianati suaminya. Nah, ini pengkhianatan istri Nabi Lot ini dia menginformasikan berita kedatangan malaikat itu di malam itu ya. Oh, ya, ya, Ah, ya, ya, pada kaumnya gitu ya. Kesalahan ya. terbesarnya di situ. Nah, begini Bapak Ibu ya. Kalau istrinya itu sampai menginformasikan kedatangan malaikat itu pada kaumnya, menunjukkan bahwasanya dia itu punya kecenderungan pada kaumnya. Ya, Ya, jadi mau atau tidak mau dikatakan, karena dalam syariat kan tidak ada abu-abu ya. Yang ada ya, adalah kanan dan kiri, hitam dan putih begitu ya. Ya, jadi tidak ada tengah-tengah. Kanan ya kanan, kiri ya kiri gitu ya. Jadi putih ya putih, hitam ya hitam, tidak ada abu-abu. Nah, istrinya ini ternyata Allah kategorikan sebagai ashabu shimal ya, bersama kaum Nabi Lut yang lainnya. kiri, ya. Meskipun kita dapati kalau mungkin orang sekarang nih Bapak Ibu ya, itu dianggap kesalahan yang dianggap sepele gitu ya. Kan cuma menginformasikan saja kan itu ya. Tapi kita ingat, kalau dia menginformasikan berarti dia tidak amanah gitu ya. Dia tidak menjaga amanah suami di situ ya. Sehingga dia menginformasikan pada masyarakat. Ya, nah, berarti ada apa-apa di situ. Ya, jadi meskipun isi Nabi Lot tidak termasuk yang menyimpang gitu ya, dalam penyimpangan seksual tidak termasuk ya. Tetapi dia dianggap memberikan dukungan. Nah, ternyata itu termasuk ya. Ya. Jadi memberikan dukungan saja, menginformasikan saja, itu termasuk dianggap sebagai ashabu shimal di situ ya, sebagai Ya. golongan kiri. Berarti, Makanya ya. itu kan juga termasuk mengingatkan kita semua ya, umat di saat ini ya. Kadang-kadang orang itu merasa asalkan tidak berbuat buruk seperti mereka gitu ya, tapi memberikan dukungan pada mereka, itu bahaya sekali di situ ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang mereka tidak berperilaku seperti perilakunya kaum Nabi Lot ya, tapi memberikan dukungan. Itu berarti nanti sama seperti istrinya Nabi Lot gitu ya. Dia bukan menjadi pelaku, tapi tadi lebih condong pada mereka ya. Buktinya tadi memberikan informasi. Dan itu sebetulnya rahasia ya, kedatangan malaikat itu dirahasiakan oleh Allah. Malaikat datang kan sekedar untuk menginformasikan bahwa Nabi Lut itu kaumnya akan Allah binasakan di waktu yang telah ditetapkan. Makanya malaikat itu kan, ini kan malaikat yang akan menghancurkan ya. Makanya jumlahnya banyak sekali gitu ya. Jadi jumlahnya banyak sekali, dan memang mereka datang menyerupai laki-laki tampan semuanya gitu ya. Ya. Ya, jadi di situ ya kemudian ada indikasi nampaknya istri Nabi Lot cemburu dengan kedatangan mereka. Nah, tapi kalau dia itu yakin dengan suaminya, kan tidak perlu ada istilah cemburu. Mereka laki-laki semuanya. Berarti ada indikasi, ada pemikiran gitu ya. Pemikiran yang nampak menyimpang di situ kalau ternyata dia cemburu dan kemudian menginformasikan pada masyarakat. Makanya kenapa mereka berdatangan masyarakat itu? Informasi dari istrinya. Kalau istrinya tidak menginformasikan, mereka tidak mungkin akan datang di malam itu. Jadi Nabi Lot jadi dihina-hina, dituduh mereka seakan-akan Nabi Lot sok suci gitu ya. Ya, ternyata di tengah malam mendatangkan laki-laki tampan itu ya. Itu dianggapnya menghadirkan pacar-pacar gitu ya, bahasanya begitu ya. Iya. Dianggapnya kalau zaman sekarang dianggap mendatangkan wanita-wanita cantik ya, Ya, ya. gadis-gadis cantik gitu ya. Ya. Ya, jadi Kalau perasaan mereka begitu, kaumnya merasa seperti itu. Jadi Nabi Lut dianggap kaum Harun ya, yang dianggap kaum sok suci. Jadi dianggap ternyata sama saja ternyata dengan kita di lepas tengah malam ini dia menghadirkan laki-laki tampan seperti itu gitu ya. Ya, jadi kalau kan istri Nabi suaminya terkena fitnah oleh karena informasi istrinya kan gitu ya. Jadi ternyata meskipun hanya informasi saja, ternyata dampaknya sangat buruk. Ya. Jadi mereka jadi mencela dan mencerca Rasul Allah. kalau istri Nabi Nuh, Ustaz? Nah, kalau istri Nabi Nuh ini tidak mendukung dakwah suaminya. Jadi istri Nabi Nuh ini termasuk yang buang hajat di perahu, di kapal itu ya. Jadi Ya. ternyata dia ini bukan hanya tidak mendukung, tapi juga tadi mengotori kapal itu ya. Karena kapal ini ketika dibuat kan waktunya sangat lama, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi dicemooh banyak orang gitu ya. Ternyata istrinya pun turut tadi, tidak hanya buang sampah tapi buang hajat juga di situ. Itu penghinaan kan gitu ya. Penghinaan. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau keluarga ikut menghina, itu dampak psikologis itu pasti akan makin berat ya.
Kalau orang lain yang menghina di situ ya, kemudian keluarganya mendukung ya, membesarkan hatinya, mungkin masih agak lega ya. Lah ini istrinya sendiri yang berbuat begitu kan sedih gitu ya. Coba bisa dibayangkan ya. Jadi atau seorang istri di situ ya melakukan kebaikan, ternyata suaminya yang bahkan merontokkan niat baiknya. Itu kan pasti makin menyedihkan ya. Atau seorang suami niat baik tapi dirontokkan oleh istrinya, itu pasti akan makin sedih gitu ya. Iya. Jadi berbeda kalau orang lain yang melakukan itu ya. Tapi kalau pasangannya, nah itu pasti akan makin nggak kebayang lah gitu ya. Yang pikirannya, dampak psikologisnya di masyarakat itu makin berat pasti gitu ya. Nanti orang-orang, wah istrinya saja begitu gitu ya. Nah, anaknya juga begitu. Gitu ya. Anaknya udah memang nggak naik kan. Ya, ya. Nah, tapi kita ingat anak Nabi Nuh yang baik juga banyak ya. Jadi Ham, Syam, nah, itu termasuk yang baik-baik ya. Dan memang Kanaan ini berbeda ibu di situ ya. Ya, berbeda ibu ya. Jadi istri Cuma Nabi satu. Nuh yang lainnya juga dalam keadaan baik di situ ya. Baik, Ustaz. Iya, berikutnya kita masuk di di ayat 77 lanjutan penjelasan dari kaum Nabi Nuh ya. Silakan ayat 77 Bu Linda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا dan kami telah menolongnya dari kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman su'i. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk. Wa aghraqnahum ajma'in. Maka kami menenggelamkan mereka semuanya. Ya. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan atau kemudian kami menyelamatkannya atau kami menolongnya. Minal qaumil ladzina kadzdzabu, dari kaum yang mereka mendustakan bi ayatina akan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman sau'sunya, mereka adalah kaum yang buruk. Fa aghraqnahum ajma'in, sehingga kami tenggelamkan mereka semuanya. Ya, jadi Allah selamatkan Nabi Nuh ya. Kalau di ayat sebelumnya bersama ahlahu, bersama keluarganya, masa keluarga tidak hanya yang sedarah tapi yang seiman di situ, dan ini dipastikan keluarga seiman ya, karena ada keluarga yang tidak seiman ya, yang tidak Allah selamatkan ya, termasuk Kan'an dan istrinya ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 78. Ayat 78 ini langsung masuk di Rasul berikutnya ya, melangkah ini kembali pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya, yang nanti kita ingatkan terkait dengan apa yang sudah pernah mereka lakukan dalam kehidupan ini ya. Ya, ini dua Rasul yang ayah dan anak yang dua-duanya ditakdirkan Allah tidak hanya menjadi Rasul tapi menjadi raja gitu ya. Dan menjadi rajanya ini karena atas perintah Allah, Allah takdirkan ya. Jadi sehingga bisa menguasai semuanya dan apa saja. Nah, itu yang luar biasanya pada keduanya ya. Ya, nah, kita masuk di ayat 78. Bu Anida silahkan. Wa Dawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Pak Ustadz? Oh iya, terdengar. Wa Dawud wa Sulaiman. Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman. Iz yahkumani, ketika keduanya memberikan keputusan fil hars, mengenai ladang. Iz nafashat fihi, ketika karena itu ladang itu dirusak, ghanamu, oleh kambing-kambing al-qaum, milik kaumnya. Wa kunna, dan kami lihukmihim, atas keputusan yang diberikan oleh mereka itu, syahidin, menyaksikan. Ya. Wa Dawud wa Sulaiman ya, kemudian pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya, jadi ayah dan anak. Ilyahkumani, ketika keduanya menetapkan hukum.
atau memutuskan sebuah keputusan hukumnya fil harti tentang tanaman. Nah, tanaman ini idna fasyad fi ghanamul qaum, ini tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing suatu kaum. Ya, jadi ada tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing milik suatu kaum dan keduanya ini kemudian memutuskan apa keputusan mereka dan mereka ternyata memberikan keputusan yang berbeda ya antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wa kunna li hukmim syahidin, dan kami kata Allah menyaksikan terhadap ketetapan hukum yang telah mereka lakukan. Ya, jadi ini Rasul Allah dua-duanya Bapak Ibu ya, dan meskipun mereka memberikan keputusan yang berbeda, tapi ternyata Allah tidak menyalahkan salah seorang di antara mereka di situ ya. Tapi Allah memberikan apresiasi pada salah satunya ya. Tapi apresiasi Allah nanti ditegaskan di ayat berikutnya di 79 itu dengan kalimat fafahamna ya. Jadi memang Allah memberikan pemahaman yang berbeda pada keduanya. Ya, dan ini kembali pada keputusan Nabi Sulaiman. Jadi ada ladang yang dirusak oleh kambing-kambing di situ ya. Kemudian Nabi Sulaiman menetapkan hukumnya bahwasanya kambing-kambing itu sementara akan disita oleh pemilik kebun. Ya, pemilik kambing nanti kalau sudah bisa membayar atau bisa menyelesaikan urusan terkait dengan tanaman yang dirusaknya, jadi ganti rugi telah dibayarkannya, maka kambingnya akan diserahkan lagi pada pemilik kambing di situ ya. Ya, nah kalau Nabi Daud memutuskan bahwasanya kambing-kambing itu menjadi milik dari tukang kebun 100% sebagai pengganti dari tanaman yang dirusak. Nah, di situ kita mendapati ada keputusan berbeda ya, Bapak Ibu ya. Jadi keputusan Nabi Sulaiman tadi, kambing itu hanya sementara saja disita oleh pemilik kebun ya, tapi oleh Nabi Daud ternyata itu dianggap sebagai milik atau keputusannya menjadi milik dari tukang kebun itu ya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan keputusan yang berbeda dan Allah menyaksikan akan keputusan mereka. Ya. Nah, tapi meskipun berbeda, apakah keputusan Nabi Daud itu disalahkan di situ ya? Ternyata tidak di situ ya. Itu nanti bisa kita ambil pelajaran bahwasanya manusia itu ketika berikhtiar dengan sebaik-baiknya ya, memaksimalkan ikhtiarnya dalam memutuskan, yang penting dia tidak memutuskan dengan nafsu gitu ya. Maka Allah akan memberikan apresiasi meskipun ada keputusan yang berbeda. Jadi kalau dalam kehidupan kita bersyariat ini ya terkadang kita mendapati ada keputusan yang berbeda-beda, tentunya kita akan sama-sama menghormati ya. Ya, kalau di masa Rasulullah di antara para sahabat juga sering kali kita mendapati ada keputusan mereka yang berbeda gitu ya. Jadi ketika safar mereka tidak menemukan air sehingga bertayamum untuk sholat ya. Setelah sholat selesai, yang satu karena menemukan air sehingga yang satu berwudu dan mengulang sholatnya, yang satu tidak. Nah, itu kan kita dapati mereka berbeda dalam menetapkan hukum di saat itu ya. Atau misalkan kita dapati para sahabat mereka diperintahkan untuk menuju ke perkampungan Banu Quraidah dengan melaksanakan sholat asar di sana ya. Tapi ternyata ada yang sholat di jalan di situ ya sebelum sampai di sana, dan ternyata Rasul mengapresiasi semuanya dibenarkan gitu ya. Jadi yang bisa sholat di sana karena mereka masih punya waktu. Kalau yang sholat di jalan karena memang sudah tidak mungkin kalau sholat di sana. Karena nampaknya sudah mepet maghrib ya, sehingga mereka sholat di jalan. Itu tadi mereka memahami dengan pemahaman berbeda. Ya, nah di sini kita mendapati keputusan meskipun keputusan Nabi Dawud tadi tampak tidak adil di situ ya kalau kita bandingkan dengan keputusan Nabi Sulaiman. Tapi ternyata di mata Allah tidak ada bahasa tidak adil di situ kalau memang keduanya sudah maksimal dalam berikhtiar di situ ya. Ternyata ikhtiarnya itu Allah berikan apresiasi. Nah, makanya kita pun juga seperti itu ya. Kita kalau melaksanakan sesuatu yang sudah kita yakini berdasarkan wahyu Allah, berarti kita tidak boleh ragu ya, silakan saja dijalankan. Nah, kalau kita berikhtiar, kalau ternyata salah, insya Allah Allah tetap memberikan apresiasi ya. Makanya kalau dalam bahasa ijtihad, jikalau ijtihadnya benar mendapatkan 2, jikalau salah tetap mendapatkan 1. Allah tidak menghukum hambanya di situ ya. Tapi ternyata Allah tetap berikan apa balasan di situ, balasan yang baik ya. Nah, itu Rahman Rahimnya Allah di situ kita dapati ya. Jadi orang yang maksimal dalam ikhtiarnya ternyata Allah tidak salahkan dia.
Berbeda dengan manusia ya, manusia itu akan menghukumi si fulan ya ini berhasil atau tidak, itu saja yang dilihat ya. Kalau Allah kan tidak seperti itu ya. Dia Proses. maksimal, jadi yang Allah nilai kan prosesnya ya. Iya. Prosesnya dia itu maksimal tidak dalam berikhtiar di situ ya. Nah, kalau ternyata sudah maksimal hasilnya, itu kan bukan keinginan manusia itu ya, hasilnya itu Allah yang menentukan. Jadi kalau mereka sudah maksimal berikhtiar, berarti itulah insya Allah yang terbaik ya. Jadi tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Kalau ternyata hasilnya A atau B, kita tawakal pada Allah. Gitu ya. Ustaz, saya jadi pengen tanya ini, tapi nggak Ya, langsung ini, tapi mirip ya. Kan apa itu? kita kan kalau sholat itu boleh pakai mushaf, ya Ustaz. Kalau untuk bacaannya, Sir waktu-waktu maksudnya? kenapa? Bacaan sir maksudnya? Kan kalau kita sendiri di rumah kan nggak ada masalah Ustaz kalau kita di kamar. Ya bacaan sir, nggak sir sih, ya sir betul, nggak kenceng. Nah, tapi maksud saya kita kan berarti bisa baca pakai mushaf. Itu Ya. yang saya dapat info. Kemudian berikutnya saya pikir ini sekarang kan tangan saya susah kalau pegang mushaf. Kalau pakai HP boleh nggak Ustaz? Oh ya. Ya, kalau kita sholat wajib dianjurkan kita membaca ma tayassara minal Qur'an ya, yang kita hafal dari Al-Qur'an. Kalau wajib ya. Oh, ya, Kalau ya. kita yang sunnah, kita Oh, silahkan tadi. Kalau yang sunnah ini kan karena memang ada seorang itu yang ingin melanjutkan bacaannya. Jadi dia punya target bacaannya, ya, sehingga Ustaz, ya. diselesaikan dengan sholatnya. Silahkan. Nah, kalau misalkan kita mau pakai mushaf biasa, gitu ya, atau kita mau pakai yang ada di HP, silakan saja. Yang penting kalau pakai HP berarti tidak terganggu ya. Jadi berarti dimatikan di situ ya. Nah, berarti Iya. HP-nya Nggak bunyi, datanya ya. dalam keadaan off Nggak kan ada gitu ya. suara, nggak ada suara, ya. Dalam keadaan off, kemudian tidak ada dering suara di situ gitu ya. Iya. Nanti kalau ada call biar tidak terganggu. Iya. Ya. Iya, Dan memang itu Ustaz. jadi silahkan kita lakukan kalau itu untuk yang sunnah. Tapi kalau Ini yang wajib tetap selama kita itu kan, usahakan kita membaca yang kita hafal. ya baik Ustaz. Karena saya pengalaman aja Ustaz, dengan saya sering baca begitu di yang apa namanya di sholat sunnah, akhirnya kita banyak hafalan yang kita dapat. Ya, itu tadi karena target ya. Jadi ada yang punya target hafalan, ada Iya, yang punya target banyak bacaan di banyak situ, hafalan. gitu ya. Kemarin Ya, dan tadinya ada kan, yang punya target begini. Jadi habis mempelajari ayat tertentu, dia ingin dipraktikkan dalam sholatnya dan ternyata belum hafal gitu ya. Dia memahami, sudah memahami ayat itu tapi belum hafal sehingga dia membacanya. Nah itu silahkan ya, insya Allah itu niat baik. Cuma tapi tadi hanya di sunnah Ustaz ya. catatannya tetap di sholat sunnah saja. Jadi Wajibnya misalnya kayak zuhur Ustaz. ya. Zuhur itu kan sunnahnya banyak. Zuhur kan Ya. sunnahnya ada 6. Nah, nanti Jadi bisa itu, di qobliyah dan ba'diyahnya ya. Ya. Pas sholat zuhurnya sendiri enggak, ya baik Ustaz. Iya. Ya. Jadi Alhamdulillah. zuhur ini kita banyak dapat bonus ya, bisa 4 rakaat sebelumnya, bisa 4 rakaat sesudahnya di situ. Iya. Yang nanti bisa memaksimalkan bacaan-bacaan. Kan sudah dapat 12 Ustaz. Iya. Sama 2 kan kita udah dapat 12. Quran besar itu Bu, terus pakai untuk yang berdirinya, untuk yang untuk tempat nyanyi itu ada tuh yang dari ada standing, cuman standing. permasalahannya harus terang Pak. Iya, ya betul itu betul Pak. Saya juga punya, ini makanya saya tanya, boleh enggak? Dan tidak banyak bergerak. Ya. Ya, satu halaman satu rakaat, jadi nggak harus balik-balik ya. Soalnya kalau di HP itu bisa begitu yang mulai agak ke belakang itu kan dia cuma 30 ayat. Ya, kita kan bisa satu rakaat bisa selesai gitu. Kalau di ini kan lagi gitu ya. Baliknya di jari ya. Iya. Saya juga terpicu nih Ustadz, kemarin waktu itikaf Ustadz katanya bilang kalau kamu bisa menamatkan Al-Quran dalam sholat katanya waktu keren katanya. Maksud Ustadz gimana? Saya kan nggak hafal, ya bukan bisa baca waktu sholat sunat katanya. Jadi disambung-sambung terus gitu Ustadz. Alhamdulillah bisa nah itu tadi kenapa kalau para ulama mempersilahkan itu ya, karena tadi ada target-target seseorang. Iya. Saya juga begitu makanya sampai bisa khatam gitu.
Kalau taraweh selalu begitu. Ya, mengatakan dalam sholat dan di luar sholat beda. Ya, Gitu ya. ya betul. Jadi Ya, dalam Iya, kalau sholat dalam ada, di tapi luar sholat tetap sholat. disambung, Ustaz. Pas pasti di luar insya Allah sholat lebih besar disambung. dibandingkan di luar sholat ya. Oh iya, Iya, Ustaz. Ya, Ya habis Nabi aja dia satu rakaat apa Al-Baqarah sama Ali Imran sambung itu sampai buka ya, kakinya. Masa kita satu ya, halaman aja nggak bisa, tapi baca tapi. ya, ya, luar biasa ya. Ayo ibu-ibu dicobain. iya, Ya. saya sudah Jadi yang nyoba. ingin mencoba Saya baru mulai tadi ini Ustaz. membaca, Ya, sambil membaca di salah sunnah dipersilahkan ya, di iya. saat dia mulai gitu ya. Ya, Bisa jadi bisa ya, satu juz 2 kalau hari lah. medianya tadi fleksibel ya, mau pakai HP silahkan, mau pakai mushaf silahkan. Mana yang dianggap lebih nyaman di situ ya. Iya, iya. Yang penting tadi kalau pakai HP jangan terganggu, yang Benar, gangguan-gangguan sudah suaranya diamankan dulu dihabisin. di situ ya. Ya, Iya. suaranya dihilangin, Ustaz. Kan cuma kita aja yang baca. Ya, Baik, ya. Ustaz. Berikutnya, Makanya saya sampai kemarin bisa khatam, kan begitu. Biasanya kan hmm, saya jarang bisa khatam itu bulan Ramadan. Nah, tapi saya sambung kalau lagi hari yang biasa yang di luar sholat, saya sambungkan itu juga lagi. hmm, Cuman gini Ustadz, pas kita baca itu terlihat artinya, itu gimana? Kita nggak boleh lihat-lihat ya Ustadz. Nggak ya, boleh. yang kita baca Jangan yang teks pakai aslinya, arti. teks aslinya di situ ya. Teks asli Ya, ya, baik Ustadz. ya. Nanti Bisa. biar kita fokus dengan bacaan yang kita baca. Ya, Ya, baik. ya. Habis menangis kalau Berikutnya, berarti. oh ya. Ya, selanjutnya di ayat 79. Ini menegaskan akan apa yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman ya. Silakan pada fafahamnaha. Bukan? Bukan. Terlambat katanya udah datang. Udah tuh. Sudah datang tadi. Di Kayaknya unmute masih. dulu bukan? Belum di unmute bukan? Atau sedang ada keperluan. Nanti kita kembali ke bukan ya. Ini kita. Ya. Maaf tadi HP yang satu nggak bisa dipakai. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ya. Ya, sekarang ayat 79 bukan? Ayat 79. Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami memberi pengertian, telah memberikan pengertiannya tentang hukumnya kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kepada masing-masing kami telah memberikan hikmah dan ilmu. Wasahorna ma'adawuda, dan kami telah menentukan gunung-gunung dan burung-burung. Selesai. Wasahorna ma'adawudal jibala yusabihna watoiro wakunna fa'ilin. Dan kami telah menentukan gunung-gunung dan burung-burung beserta Daud. Dan kami Daud semuanya bertasbih. Dan kami adalah yang melakukannya, yang berbuat demikian. Iya. Fafahamnaha. Ya. Ya. Fafahamnaha Sulaiman, kemudian kami berikan pemahaman pada Sulaiman. Ya, jadi di sini Allah dengan fafahamnaha Sulaiman ya. Jadi Allah yang memberikan pemahaman seperti itu pada Nabi Sulaiman. Jadi sehingga seorang tidak merasa bahwasanya ketika dia tampak lebih unggul di situ, dia tidak sombong ya, karena tahu yang berikan pemahaman seperti itu adalah Allah, gitu ya. Jadi artinya seorang ketika merasa dia keputusannya lebih adil misalkan, maka dia tidak menyombongkan diri, karena memang itu semua adalah karunia Allah ya. Dia bisa memutuskan itu adalah karena Allah. Ya, nah kalimat fafahamnaha Sulaiman ini termasuk kita semuanya bisa mengambil pelajaran ya.
Ketika kita bisa memahami sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa atau belum mampu memahaminya, kita bersyukur pada Allah dan tetap tidak boleh tadi sombong di situ ya. Ya karena itu Allah yang berikan pemahaman pada kita. Wa kullan ataina hukma, dan masing-masing kami berikan hukma ya, pengetahuan, wa ilma, dan ilmu, atau kami berikan hikmah dan ilmu. Nah, hikmah juga pengetahuan ya. Wa sakhurna ma'a Dawud al-jibal, dan kami sakhurna ma'a Dawud ya. Kami kendalikan bersama Dawud gunung-gunung ya. Yusabbihna wa thair ya. Begitu juga dengan burung ya yang bertasbih. Ya, jadi ini gunung-gunung bertasbih, ya burung juga bertasbih, dan Allah yang mengendalikan di sini ma'a Dawud, bersama Dawud ya. Wa kunna fa'ilin, dan kami semuanya yang fa'ilin, yang melakukannya. Jadi ini artinya tetap kembali pada Allah, hanya saja Nabi Daud diberikan Allah kemampuan bisa melakukan itu ya. Jadi bisa mengendalikan gunung-gunung gitu ya. Kemudian bisa tadi mengendalikan burung. Kita ingat ya terkait dengan burung hudhud di situ ya, yang bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi hingga bisa mengentaskan orang-orang dari kemusyrikan ya. Itu kan tadi ya hal apa dampak dari yang dilakukan oleh burung di situ ya. Bisa memberikan informasi yang valid ya. Jadi sehingga mereka yang tidak syirik pada Allah, mereka bisa beriman pada Allah ya. Itu menjadi hal yang luar biasa, karya dari at-thair, burung yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Atau di situ terkadang gunung-gunung yang dikendalikan Nabi Sulaiman, yang itu merupakan mukjizat Allah berikan padanya ya. Ya. Ya, jadi di ujung ayat tetap ada kunna fa'ilin ya. Jadi kunna kalau Allah menyebut dengan jamak, dengan nahnu di situ menunjukkan ada kontribusi yang lain ya, termasuk tadi Nabi Dawud di situ. Ya. Ya, jadi Allah memberikan pemahaman pada Nabi Sulaiman, dan di situ Nabi Dawud bisa mengendalikan gunung-gunung. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat yang ke-80, wa alamnahu. Pak Ustadz, izin bertanya, mengendalikan gunung-gunung itu seperti apa ya? Ya, ini terkait dengan Nabi Daud ya. Nabi Daud nanti tidak hanya angin, mengendalikan angin di situ, juga termasuk gunung-gunung ya. Jadi kalau gunung-gunung di sini jadi gunung yang dia misalkan Allah takdirkan gunung ini misalkan meletus, tidak jadi meletus di situ ya. Atau gunung itu yang diliputi oleh diliputi oleh awan ya, bisa awannya bisa digeser dan seterusnya di situ ya. Ya, jadi ini kalau kita bicara gunung di situ istilahnya bahasa pergunungan ya. Jadi kan begini, manusia itu kan tidak akan pernah bisa mengendalikan gunung. Tapi Nabi Sulaiman bisa, Nabi Daud bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau naik ke gunung, kita diingatkan biasanya di situ ya, Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan gunung, gitu ya. Jadi artinya kalau kabut datang, yang datang, tidak bisa disuruh pergi di situ ya. Nah, Nabi ini mampu bisa begitu, gitu ya. Jadi kabut-kabut itu bisa dikendalikan ya. Angin di sekitarnya bisa dikendalikan dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah itu ya, mengendalikan gunung. Itu berarti terkait dengan pergunungan itu bisa dikendalikan semua oleh Rasul ini. Ya. Nah, jadi manusia tidak akan mampu mengendalikan gunung, tapi Rasul ini mampu mengendalikannya atas izin Allah ya. Ya, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi kenapa kemudian orang ketika mendaki gunung mereka harus melewati jalan yang telah ditetapkan, karena memang hasil risetnya seperti itu ya. Nanti kalau dia lewat jalan yang tidak direkomendasikan nanti bisa bahaya dan seterusnya. Artinya mereka kan tidak bisa menaklukkan gunung di situ ya. Sehingga mereka mesti taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kalau Nabi yang disebut Allah 79 ini berarti mampu mengendalikan itu semuanya. Jadi hujan bisa dipindah ya, dan itu mukjizat ya. Tapi kalau manusia yang lainnya tidak bisa memindahkan hujan. Yang bisa memindahkan hujan ini termasuk tadi Nabi Sulaiman mampu memindahkannya ya. Kalau yang lainnya tidak bisa. Bisa pakai mindahkan dengan garam itu katanya menyiram sekarang. Itu bahasa teknologi ya yang diusahakan oleh seseorang.
Hanya saja tadi ketika Allah telah menetapkan dia, jadi itu tadi. Ketika Allah telah menetapkan dia mesti jatuh di sekitar situ, nah berarti dia tidak mungkin akan bisa dipindah ya, karena itu menjadi hak dari wilayah itu. Ya, jadi kalau dia masih bisa digeser, berarti memang takdir Allah menetapkan memang bisa bergeser, gitu ya. Makanya tadi ada kalimat di ujung ayat itu wa kunna fa'ilin ya. Artinya begini, kalau ada orang-orang yang mereka bisa menabur garam dengan teori yang dilakukannya, bisa membedakan hujan, tetap mereka harus ingat Allah yang menjadikan mereka berhasil. Karena kalau Allah tidak menentukan, Allah tidak ikut menetapkan, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, dia tidak akan bergeser, bahasa begitu ya. Ya. Jadi makanya di ujung ayat tadi, meskipun Nabi Daud bisa begitu, Nabi Sulaiman bisa begitu, tapi wa kunna fa'ilin ya, tidak lepas dari ketetapan Allah. Ya, jadi yang melakukan itu adalah Allah. Jadi tetap ke situ ya arahnya ya. Nah, jadi sehingga nanti hasil dari ayat 79 yang kita bahas ini tidak menjadikan seorang itu sombong atau takabur ya. Meskipun dia tadi berhasil untuk melakukan sesuatu, tetapi keberhasilannya tetap akan diikuti dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah ya. Ini atas karunia Allah ya. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi ya. Ini karunia Tuhanku. Nah, jadi dia bisa begitu karena karunia Allah. Nah, itu yang mengingatkan kita semua. Nah, Jadi Ustadz kalau kan ada istilahnya takdir ya Pak Ustadz. Itu ada ya, takdir yang bisa dirubah atau yang nggak bisa dirubah kan? Allah bilang ya, harus ada ikhtiar dari kita. iya, Nah itu maksudnya apa Pak ya Ustadz kan, yang bisa betul. dirubah? Iya, kita kan tidak pernah tahu ya, itu bisa berubah atau tidak kan kita nggak tahu. Makanya kan kita disuruh ikhtiar ya. Kalau ternyata bisa berubah, berarti takdirnya memang berubah. Ya. Kalau tidak bisa berubah, berarti takdirnya tidak berubah. Gitu ya. Jadi tetap kendalinya full kembali pada Allah. Ya, jadi karena kita semua tidak pernah tahu, makanya segala apa mungkin yang sedang kita hadapi, rintangan sedang kita hadapi, misalkan kita kan tidak pernah tahu ya, itu bisa berubah atau tidak kita nggak tahu. Tapi kita akan disuruh ikhtiar, gitu ya. Ya, yang jelas tidak ada tidak ada hasil yang mengkhianati ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita itu kalau kembali pada surah Zalzalah kan tidak akan pernah berkhianat ya. Jadi kalau itu baik, maka akan Allah berikan kebaikan di situ. Kalau buruk, maka dampak keburukan yang akan dia dapat. Jadi ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu bahasa Al-Quran begitu ya. Jadi makanya kita memaksimalkan ikhtiar dalam rangka untuk tadi meraih hasil yang telah Allah tetapkan yang kita tidak pernah tahu ya. Allah takdirkan apa itu untuk kita. Iya, misalnya orang yang udah kerja keras gitu Pak Ustadz, tapi hasilnya nggak ada lah sedikit gitu. Ada orang yang cuman ikhtiarnya nggak begitulah, tapi dia dikasih rezeki yang banyak. Itu kan ya, betul. Bisa seperti itu ya. Ya. Jadi ada yang jeripayah dia berbeda jauh lah dibandingkan si A dengan si B gitu ya. Tapi ternyata si B lebih mendapat kemudahan, si C ini lebih bersusah payah gitu ya. Nah, itu tadi yang penting tadi ikhtiarnya maksimal gitu ya. Dan di situ pun juga tetap seorang akan melihat ya apakah kesulitan yang sedang dia hadapi karena ternyata berbeda dengan si B yang lebih mendapatkan kemudahan di situ ya. Apakah karena dia tadi belum memaksimalkan ikhtiarnya? Ya, itu berarti dia mesti evaluasi juga ya. Boleh tanya Ustaz? Karena kan ada orang yang beda-beda usahanya ya. Nah, yang ini ingin memaksimalkan ikhtiar, yang ini ternyata tidak. Dia sudah puas dengan apa yang ada, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, tanya Ustadz. Ya, boleh tanya. Oh ya, silakan. Tadi kan takdir bisa berubah. Bagaimana dengan qadar? Oh ya, jadi kalau takdir itu dalam bahasa kita, itu takdir itu bahasa Arabnya qadar juga. Jadi qadar dan takdir itu ini asal katanya sama. Yang berbeda adalah qadanya di situ ya. Ya. Jadi kalau qadar dan takdir itu satu istilah gitu ya. Ya, tapi kalau qada itu yang berbeda. Nah, yang jelas begini. Kalau kita kembali pada istilah qada dan qadar gitu ya, itu tetap semuanya dikendalikan oleh Allah.
Ya, dan kita memang tidak pernah tahu di situ ya apa yang akan Allah kodokan buat kita. Tapi kalau kita bicara qadar, berarti kalau kita bicara qadar ini kan usaha di situ ya. Kalau orang Indonesia jadinya mereka tidak begitu mengenal qada ya, tapi mereka taunya qadar dan takdir gitu ya. Kalau takdir itu dianggap ketetapan Allah yang tidak bisa rubah ya, kalau bahasanya qada gitu ya. Nah, kalau qadar ini ada usaha di situ ya. Nah, aslinya tadi takdir dari kata qadar juga ya. Nah, begini, kalau kita bicara tentang qadar, ini kan usaha kita. Nah, kalau kita bicara qada, maka ketetapan Allah di situ ya. Dan kita disuruh terus berusaha karena kita tidak pernah tahu Allah mengkodokan apa untuk kita, kan begitu ya. Yang jelas kalau misalkan kita tidak bisa mencapai apa yang Allah kodokan buat kita, ini qadar yang sudah kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Nah, itu tetap akan diberikan balasan oleh Allah ya. Tadi konsepnya zalzalah ya. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun tetap Allah akan apresiasi. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia di situ ya. Makanya berarti kan kita disuruh untuk berusaha dengan maksimal. Itu yang tadi kita sebut dengan istilah memaksimalkan ikhtiar di situ ya. Nah, kalau Rasulullah itu sudah tahu perang Badar itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin gitu ya. Tapi strategi Rasul awalnya jauh dari sumur Badar. Ketika ada sahabat yang punya ide, ya Rasul, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang gemilang, itu kalau kita menguasai sumur Badar itu akan lebih lebih maksimal di situ ya. Ternyata Rasul kan merubah di situ strateginya yang tadinya berada di jauh dari sumur kemudian mendekati sumur dan menguasai sumur. Itu artinya meskipun Allah sama-sama berikan kemenangan, tapi pasti ada hal yang berbeda di situ ya. Rasul memaksimalkan ikhtiar, itu pasti nanti bonusnya akan makin banyak di situ ya. Karena ikhtiarnya dimaksimalkan. Ya. Kayak itu cerita Aisyah radhiyallahu anha ya, Rasul sudah dijamin surga. Tapi kenapa ketika Qiyamul Lail kok masih baca surah-surah yang panjang-panjang, kakinya kan itu ya. Ya Rasul sudah tahu, tapi bentuk syukurnya pada Allah maka seperti itulah yang dilakukannya. Jadi kalau orang dijamin kan mestinya santai dikit lah ya, gitu ya, bisa santai. Orang udah dijamin ngapain capek-capek gitu ya. Ternyata Rasul kan tidak begitu. Sudah dijamin ternyata bahkan makin maksimal menunjukkan kesyukurannya pada Allah. Itu yang sulit gitu ya, sulit ya. Tapi kan kita memang mesti mencontoh Rasulullah meskipun tadi kita tidak akan pernah bisa mengungguli Rasulullah ya, tapi minimal tadi ada ikhtiar lah yang maksimal yang bisa kita lakukan ya dalam setiap hal di situ ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 80 wa 'allamnahu. Oh ya, ini muter lagi ke Pak Mazwar lagi ya, silakan Pak Mazwar. Masih ini mic-nya di tom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu sana'ata labusil lakum, dan kami telah mengajarkannya pembuatan baju besi untuk kalian. Itu sinakum sinakum untuk melindungi kalian sikum dari peperangan kalian. Fahal antum syakirun, maka kalian orang-orang yang bersyukur. Ya, wa 'allamna sun'atal labus. Ya. Kami mengajarkannya sun'atal labus ini bentuk masdar ya, jadi pembuatan baju besi. Lakum untuk kamu sekalian, lituhsinakum untuk melindungi kamu sekalian, sikum dari peperangan yang terjadi di antara kalian. Fal antum syakirun, maka apakah kamu sekalian bersyukur? Nah, di sini Allah mengajarkan pada Nabi Daud bisa membuat baju besi ya. Dan ternyata Nabi Daud buat baju besi tidak seperti pandai besi ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi besi itu bisa dengan tangan. Ya, besi itu bisa kayak kita tidak perlu dibakar dulu Ustaz ya. Nggak perlu dibakar ya. Kalau ibu bikin kue ini dengan tangan dengan jari-jari begini, Nabi Daud besi juga bisa begitu. Masya Allah. Bisa gitu ya. Iya. Jadi rel kereta api ya itu bisa
bisa dengan tangan ya. Jadi besinya jadi lunak ya Pak Ustadz. Besinya jadi lunak ya. Jadi bisa dibentuk dengan tangan, itu yang menjadi hal yang luar biasa ya. Ya, dan ini tadi Allah mengajarkannya bagaimanakah cara membuat baju besi, dan ternyata Nabi Daud menggunakan tangannya dalam membuat baju besi itu, melunakkan besinya dengan tangannya. Ya, dan itu termasuk mujizat Allah berikan pada Nabi Daud ya. Ini kalau orangnya itu nggak tawadhu kan bahaya ya. Nah, kalau kami punya rasa-rasa angkuh, oh bahaya banget gitu ya. Oh, aku loh bisa begini kan gitu. Tetapi ternyata Nabi Daud tidak seperti itu ya. Nah, Nabi Sulaiman pun juga begitu. Seandainya punya rasa angkuh, pasti berbahaya ya. Nah, bisa dibayangkan semua makhluk bisa taat dan patuh padanya, bisa bicara dengan bicara bahasa binatang sekalipun ya. Tapi kan tidak menjadikan dirinya sombong dan angkuh ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi ujian yang Allah berikan padanya itu ujian yang sangat berat ya. Biasanya orang kalau dikasih ujian yang buruk, sakit dan seterusnya bisa lulus ya. Kalau ini diberikan ujian yang begitu, itu jarang orang yang lulus. Tapi Nabi Daud, Nabi Sulaiman bisa lulus diberikan ujian Allah seperti itu ya. Jadi sudah ditakdirkan jadi rasul, jadi raja lagi, dan bisa menguasai semua mua gitu ya. Nah, itu kesempatan sombong sangat banyak sekali, peluangnya besar ya. Tapi ternyata keduanya tidak ada sedikit pun rasa itu ya. Jadi semua karya yang dihasilkannya disikapi dengan hada min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Ya, itu luar biasa ya. Kalau model orang sekarang kadang-kadang bukan karyanya pun diakui sebagai karyanya gitu ya. Nah, kalau Rasul-Rasul ini tidak begitu ya. Karyanya pun tetap disebut, oh ini karunia Allah gitu ya. Nah, ya betapa tawadhu yang luar biasa pada mereka ya. Makanya di sini kita dapati syakirun ya. Ya, jadi agar semuanya bersyukur, tujuannya seperti itu ya, dan ternyata tujuan dari apa yang Allah berikan pada mereka tersampaikan ya, mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Saya juga kadang-kadang sombong, Ustaz. Itu gimana ya ngilanginnya? Kayak sekarang itu, Paus meninggal ya. Kalau itu masih ada dirasa, kita akan tekan dengan istighfar ya. Ya, masih ada dirasa. Nanti agar dia tidak keluar. Ya, karena kalau kita tidak tahan kalau kita tidak menahannya dengan istighfar, nanti dia bisa keluar. Ya, gimana? Enggak dikeluarin di dalam hati saya. Kan dieluk-elukan, seluruh dunia datang gitu si Paus meninggal. Dalam hati saya, lah dia kan kafir. Begitu masuk kubur udah, kenapa sih gitu? Ya itu sombong juga kan Ustaz. Tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa. Dalam hati saya, malah saya baca aja nggak kepingin gitu. Itu sombong ya Ustaz ya. Oh ya, ini insya Allah istighfar sudah cukup ya. Ya, sebetulnya tadi ya ini kan apa ya? Ya sulit ya, kita menilainya sulit ya, karena kan belum keluar ya, masih di hati. Yang jelas tadi yang penting kita tetap dalam keimanan di situ ya. Kalau kita ambil pelajaran, semoga itu pelajaran positif yang bisa kita dapatkan ya. Oh iya betul dibalik ya. Iya Insya betul. Allah kita tidak Jadi seperti itu. karena kan begini ya, terkadang orang itu iri, aduh itu mati dikunjungi banyak orang sebegitu ya. Enggak iri. Tapi kalau ingkar ya buat apa kan gitu ya. Iya. Iya. Ya kalau dalam hidup ini kadang-kadang kita sedih ya, ada kematian yang dihadiri banyak orang ya. Ada yang tidak dihadiri banyak orang di situ. Nah, yang tidak dihadiri banyak orang itu sedih di situ ya. Nah, tidak perlu sedih sebetulnya, karena apa? Rasul kan mengingatkan ya, jadi barang siapa yang meninggal dan disolati 40 orang yang tidak syirik padaku sedikit pun, maka ada kesempatan besar karena ya diampunkan oleh Allah ya. Jadi intinya kan tidak syirik gitu ya. Jadi nggak perlu banyak lah, yang penting mereka tidak syirik pada Allah kan gitu ya. Nah, jadi yang makanya tadi terkait dengan pertemanan, berteman dengan orang-orang soleh, orang yang tidak syirik pada Allah, itu dampak baiknya juga banyak di situ ya. Nah, jadi minimal ketika kita meninggal kita didoakan oleh orang yang tidak musyrik pada Allah gitu ya. Ya baik Ustaz, ditekan deh. Enggak, saya enggak ngomong sama siapa-siapa, cuman dalam hati saya, ya Allah, sedih gitu loh, kayak pengen nangis gitu. Ya, berikutnya ayat terakhir di 81. Berikutnya Bu Tuti, ya, Wali Sulaiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wali Sulaimana riha asifatan tajri bi amrihi ilal ard. Dan untuk Sulaiman, angin kencang berembus dengan perintahnya ke bumi. Allati barokna fiha, yang kami berkati di dalamnya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami mengetahui dengan segala sesuatu. Ya. Wali Sulaiman, dan untuk Nabi Sulaiman ar-riyah, angin ya, asifatan tajri bi amri, yang bisa mengendalikan angin kencang yang bertiup bi amrihi dengan perintahnya ilal ardi, ke bumi. Ya, jadi ini angin kencang bertiup gitu ya. Bisa dikendalikan Nabi Sulaiman ya. Bagaimanakah gunung tidak bisa dikendalikan kalau ternyata angin kencang saja? Nah, ini bisa dikendalikannya ya. Ya. Allati barokna fiha, yang kami berikan keberkahan di dalamnya. Nah, di sini berarti menunjukkan angin datang itu memberikan keberkahan di situ ya. Ya, jadi ada serbuk-serbuk dari kalau kita bicara kebun kurma di situ ya. Dia bisa akan berbuah baik di situ ya ketika ada tiupan-tiupan angin di sana. Karena serbuknya akan tadi akan menyebar di situ ya. Dan kemudian ada hal-hal yang lainnya yang kita dapati, angin ternyata membawa keberkahan di situ ya. Ya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami pada segala sesuatu alimin ya. Jadi maha mengetahui. Ya. Jadi Allah memberikan keberkahan, ternyata berkah tidak hanya hujan tapi angin pun juga berkah. Ya, dan tiupan angin yang kencang itu bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan ya. Ya, itu kalau tidak tawadhu, itu bisa gampang sombong ya. Tapi karena tawadhunya luar biasa, jadi sehingga tidak pernah ada kesombongan dari mereka. Dan itu ujian berat sekali pasti ya. Iya. Karena kita kalau seandainya Allah berikan seperti itu, kita belum tentu mampu untuk menerimanya. Boleh jadi kita makin sombong di situ ya, boleh jadi. Iya. Ya, karena kalau kita ingat ingat Bal'am bin Ba'urah ya, yang ini diberikan Allah Ismun Akbar ya, doa-doanya dikabulkan semua oleh Allah gitu ya. Tapi ketika dia memintanya kalau kita mestinya minta diampunkan Allah biar bisa masuk surga kan itu ya. Ternyata mintanya istrinya dijadikan wanita paling cantik. Gitu ya. Terus ketika istrinya jadi wanita paling cantik, ternyata makin lama makin benci suaminya. Dia merasa nggak level dengan suaminya, dia mencintai orang lain gitu ya. Berarti kan nggak berkah ya. Buat apa dia berdoa begitu ya, gitu ya. Ya maksudnya itu tadi ada orang-orang yang Allah berikan anugerah nggak mampu untuk memegangnya gitu ya. Ada yang Allah berikan dan dia mampu di situ ya. Jadi Rasul-Rasul Allah ini memang luar biasa ya. Jadi berinspirasi buat kita semuanya. Mereka Allah berikan anugerah yang begitu besar ya, tapi tidak ada sombong-sombongnya sama sekali gitu ya. Angku-angkunya nggak ada sama sekali gitu ya. Iya, saya juga kagum benar Ustaz. Apalagi Nabi Muhammad, ya Allah, dengar baca ceritanya. Kapan kita nggak ada seujung kukunya beliau deh. Ya, kita sampai di 81 dari surah Al-Anbiya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di 82 sampai 90. Ya, kita lanjutkan nahwunya di judul baru ya. Sebetulnya judul baru ini menjelaskan judul sebelumnya. Jadi kalau topik sebelumnya itu kita membahas mabni dan mu'rab ya. Mabni dan mu'rab sebelumnya ya, dan kita sudah mengenal apa itu mabni, apa itu mu'rab. Nah, sekarang mabninya dijelaskan terkait dengan anwa'nya ya, macam-macamnya. Ya, nanti bahasa yang digunakan dalam judul sedikit berbeda tapi maksudnya sama Bapak Ibu ya. Ya, jadi sekarang kita masuk di anwa'ul bina, macam-macam bina atau macam-macam mabni. Jadi kalau kita bingung dengan istilah bina ini, kita boleh pakai istilah di judul besar sebelumnya, yaitu mabni ya.
Jadi nanti mabninya sekarang diurai di sini di judul Anwa'ul Bina. Nanti mu'rabnya juga akan diurai di judul berikutnya. Nanti judul berikutnya ada namanya Anwa'ul I'rab di situ ya. Anwa'ul I'rab. Jadi istilahnya sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Jadi judul yang lalu namanya mabni mu'rab ya. Judul berikutnya nanti mabninya jadi kata bina, nanti mu'rabnya jadi kata i'rab. Begitu nantinya begitu ya. Tapi insya Allah kita tadi mesti memahami kalau mabni dengan bina itu sama gitu ya. Itu sinonim dalam bahasa Arabnya. Akar katanya juga sama gitu ya. Cuma kalau bina ini kan bentuknya master dalam sorotnya ya. Kalau mabni itu ada isim maf'ul ya. Nah, kalau mu'rab itu isim maf'ul, kalau di sorotnya nanti ada istilah i'rab itu istilahnya bina dalam sorotnya. Jadi hanya beda sigot di sorotnya, tapi maksudnya insya Allah sama. Ya, jadi sekarang kita masuk di judul Anwa'ul Bina atau macam-macam bina tadi, macam-macam mabni gitu ya. Karena mabninya sudah kita bahas, insya Allah kaidahnya sudah memberikan tadi pemahaman pada kita apa itu mabni ya. Yaitu tadi kata yang tidak berubah sama sekali gitu ya. Nah, sekarang macam-macamnya kita akan bahas di sini. Ya. Nah, macam-macamnya ini kita nanti langsung ditunjukkan di contoh-contoh Bapak Ibu ya. Di amtilah ini contoh-contoh. Nah, ini sebelum kita masuk di contoh-contoh ini secara globalnya, contoh ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi sekarang kita kasih tanda dulu. Kelompok 1 itu nomor 1, 2, 3. Gitu ya. Kelompok 2 ya, kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2-nya 4, 5, 6. Kita kelompokkan dulu biar mudah nanti kita memahami di situ ya. Kelompok 2-nya 4, 5, 6. Kelompok 3-nya 7, 8, 9. Itu kelompok 3 ya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok yang keempat 10, 11, 12. Ya. Nah, kenapa kok dikelompok-kelompokkan begini contohnya? Nanti untuk memudahkan buat kita ya. Nah, ini kita masuk di kelompok pertama dulu 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini kelompoknya ini kelompok sukun Bapak Ibu. Kita jangan melihat kalimatnya yang panjang. Kita boleh kalau ada pensil melingkari kam di situ ya. Nomor 1 ada kam, nomor 2 ada bikam. Nah, kam-kamnya itu nomor 3 ada kam gitu ya. Jadi kita lingkari yang dimaksud oleh contoh di sini. Nanti terkait dengan kalimat panjangnya nanti itu pelengkap saja ya. Intinya yang akan dijelaskan di kelompok 1 ini adalah kata kam gitu ya. Ya. Nah, kata kam ini kalau diartikan berapa Bapak Ibu ya? Kam itu berapa? Nah, kam ini dia punya tanda sukun di situ ya. Nah, kita lihat kam punya tanda sukun Bapak Ibu ya. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3 tandanya sukun. Cuma di nomor 2 ini mungkin ada buku Bapak Ibu yang ditulis pakai minyak kasroh kami gitu ya. Sebetulnya kalau ada yang kasroh itu sebetulnya bukan kasroh Bapak Ibu, itu karena wasol saja. Dia karena mau nyambung ke istaroita sehingga dikasrohkan ya untuk memudahkan membaca. Aslinya tetap pakai sukun semua. Ya, jadi artinya nomor 1, 2, 3 tetap bertengger di tanda sukun. Ya, jadi kelompok 1 ini kita ditunjukkan ada jenis kata yang mabni yang tandanya sukun. Kesimpulannya begitu di kelompok 1 ya. Ya, jadi nanti kita akan urai satu-satu tapi secara global dulu ya. Jadi kelompok 1 ini kita diberikan contoh kata yang mabni dan bertanda sukun gitu ya. Dan dia tidak akan pernah berubah terus sukun terus dalam keadaan apapun. Tadi kalau kita sedikit berikan catatan di nomor 2, kalau ada yang bukunya dikasih bikami pakai kasrah, itu sekedar wasol saja ya untuk memudahkan membaca. Aslinya tetap sukun tandanya. Jadi dia tidak bisa berubah ya. Nah, jadi kesimpulan di kelompok 1 ini kita ditujukan jenis isim mabni yang bentuknya sukun atau yang harokannya sukun ya. Ya, berikutnya kita masuk di kelompok 2 dulu ya. Jadi nanti kita baru akan bahas satu-satu ya. Nah, kita masuk di kelompok 2 4, 5, 6. 4, 5, 6 ini kita fokus pada kata i'tadala Bapak Ibu ya, i'tadala. Di nomor 4 i'tadala, nomor 5 i'tadala, nomor 6 i'tadala gitu ya. Ini posisinya tempatnya
Kedengeran? Suara Ustadz hilang, Ustadz. Iya, Oh, hilang. terlempar bilang, oh enggak. Oh, ketutup. Ketutup. Mungkin ada perlu kali. Ada yang penting dulu. Itu adalah. Oh ya, lampunya lagi mati listriknya di sini. Nggak apa-apa ya. Ya. Nah, Hujan, karena hujan kali, Ustaz. ya, yang penting Bapak Ibu tadi sudah tahu di kelompok 1 itu kam semua ya, tandanya sukun semua. Nah, sekarang kita masuk di kelompok 2, tadi berarti 4, 5, 6, itu tandanya apa? Tandanya? Itu adalah. Tandanya fathah ya. Ya, jadi kita ditujukan dengan fiil. Jadi fiil ini meskipun dia di depan, di tengah, di belakang, itu dia tidak berubah sama sekali, tandanya tetap fathah. Jadi sekarang yang kedua kita ditunjukkan bahwasanya ada jenis yang mabni yang ditampilkan dengan fiil madhi di kelompok 2 ini dan tandanya tetap fathah, gitu ya. Ya, jadi di kelompok 2 ini adalah jenis atau nau ya. Jadi jenis dari yang kata yang mabni yang harokannya fathah. Ya. Ya, harokannya fathah. Kalau yang Ya. kelompok 1, 2, 3 Berikutnya itu huruf kemudian ya. Di 789 nah, 789 itu apa, coba dibaca? Nomor 7-nya apa? Ada yang baca? Haisu semua. Domah. Yang kif haisu angta. Kok beda ya? Haisu. Oh, haitu ya. Oh ya, haitu. Nah, Bapak Ibu haitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat haitu itu baik di nomor 789 meskipun tempatnya beda-beda, tapi tetap tandanya domah terus ya, haitu. Jadi haitu dia tidak berubah sama sekali tandanya. Itu kesimpulan di kelompok 3 ini kita ditujukan jenis mabni ada yang pakai domah di situ ya. Yang domahnya tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Jadi kita ulang tadi, kelompok 1 jenisnya tandanya sukun, kelompok 2 jenisnya tandanya fathah, kelompok 3 jenisnya tandanya domah. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Ya, jadi sudah ada sukun, fathah, domah. Yang belum ada, ini berarti kita masuk di kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini berarti nomor 10, betul ya, 10, 11, 12 ya. Iya. Nomor 10-nya boleh dibaca. Ada apa di situ? Akhirnya kasrah semua nih, amrama amsi. Oh iya. Amsi ya. Itu contohnya amsi. Nah, Bapak Ibu lihat kata amsi di situ ya. Amsi di nomor 10, 11, 12 tempatnya berbeda-beda. Tapi dia tetap amsi terus ya, tidak berubah sama sekali. Oh iya. Ya, jadi ini kesimpulannya anwaul bina, ini jenis-jenis mabni, ini berarti ada yang tandanya sukun, ada yang tandanya fathah, ada yang tandanya dhammah, dan ada yang tandanya kasrah. Dan semuanya tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun kalimatnya. Nah, jadi kenapa kemudian contohnya masing-masing kok ada 3 nomor gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau kita bicara 3 nomor biasanya itu ada yang marfu, mansub, majrur kalau isim ya. Kalau fiil itu ada yang marfu, mansub, majzum gitu ya. Jadi pasti hanya ada 3 kemungkinan. Nah, ini 3-3-nya ditampilkan semua dalam kalimat, tapi kata-kata yang dimaksud tidak Ini yang nomor 11 enggak lengkap kalimat. Artinya enggak keluar, enggak ada. Enggak ada, saya juga enggak ada. Enggak ada. Mungkin yang ada nanti bisa di itu. Bu, kalau saya nomor 11 ya, saya baca ya. Ya. Tapi hukmi. Beda ya? Surtul ahroma. Surtul ahroma. Amsi belakangnya. Iya. Surtul aroma amsi. Iya.
Oh, yang berarti yang keluar masuk jaringan saya ya. Jadi ketika apa listrik padam ternyata jaringannya ikut melemah ini kayaknya. Iya, Iya, betul Ustaz. betul Ustaz. Ya, Macam-macam Nanti bina. suruh terus Mata pelajaran lalu kita bahwa mabni itu adalah kata-kata yang akhirnya tidak berubah pada suatu keadaan. Di sini kita lihat, Amsi itu maksudnya apa ya? maka kami kemarin, Amsi itu kemarin. kemarin, Aisu di mana? kemarin. Oh, kemarin ya. kemarin sangat panas. Saya telah mengunjungi piramida itu kemarin. Saya telah pergi ke benteng kemarin. Berarti Itu yang nomor berapa, mabni Bu? dengan akhiran kasroh. Takutnya beda nomornya. Jadi itu yang nomor berapa, Bu? Amsi itu. Kok di 10, saya 11, 12. 11, ya 10, 11, 12. Di saya ucapanmu telah benar. Engkau adil dalam putusanmu. Engkau telah berlaku baik pada orang-orang lain. Apa lain? Di mana? Makanya saya juga bingung ini. Judulnya macam-macam bina judulnya. Macam-macam bina bab 3 kalau Ya. saya. Oh, bukan Nanti keadaan ini ya. kalau Bapak Ibu bingung dengan istilah bina, macam-macam mabni, gitu saja. Oh, mabni. Di Ya. saya Macam-macam Tidak bingung. mabni, ya, ya. Ya. macam-macam di Kalau tempat Bapak saya. Ibu bingung dengan istilah bina, macam-macam mabni. Bukan Biar Ustaz, di nanti tempat saya. sinkron dengan, ya, hanya saja itu nanti istilah nahwunya jadi macam-macam bina memang. Tapi maksudnya macam-macam mabni. Oh, Ya. Nanti di biar tempat- Bapak Ibu tetap fokus, nanti boleh dalam kurung macam-macam mabni, gitu ya. kayaknya Maksudnya sama. perlu dikirim deh ini. Soalnya di saya Kenapa? namanya keadaan bina, bentuk fi'il madhi. Nggak ada macam-macamnya. Oh, jangan pakai keadaan. Ini pakai istilah itu saja, macam-macam mabni atau macam-macam mabni nanti untuk memudahkan saja, biar sinkron dengan judul besarnya sebelumnya. Oh, enggak, saya tadi ke Enggak, Majon. Bu, salah lihatnya itu udah bab yang Saya tadi ke Majon. Ustaz, saya ke Majon, maaf. Iya. Udah ketemu macam-macam bina. Iya. Ya. Saya ke Majon tadi. Salah Ya. itu, salah halaman. Jauhan, Ya. kejauhan. Yang salah halaman. Jadi ke Majon kalau tadi. sekarang misalkan Bapak Ibu mau pakai istilah macam-macam bina juga boleh, macam-macam mabni juga boleh. Iya. Yang penting tidak bingung saja, gitu ya. Tapi kalau istilah bina menjadikan bingung, sudah pakai istilah mabni saja. Ya. Jadi mabni yang sudah dijelaskan di depan, mabni dan mu'rab itu sekarang dijelaskan macam-macam mabni atau macam-macam bina. Yang tandanya, harokatnya ada yang sukun, ada yang fathah, ada yang dhammah, dan ada yang kasrah. Ustaz, boleh diulang itu? Kalau yang kelompok pertama itu sukun ya. Kelompok pertama sukun. Pertama sukun, yang kedua fathah, yang ketiga dhammah, yang kedua fathah, yang terakhir kasrah. dhammah, terakhir kasroh. Ya, tadi sebelum saya kasroh. Ya, baik. Ya, otomatis pastinya. Ini baru benar ini paket kamu. Tadi orang kok ngomong kamu, saya nggak ada. Ya, alhamdulillah. Kemajuan dari Ustaz. Ustaz, ininya masalah karena lampunya mati. Ya udah aja kali ya. Ada PR-nya nggak Ustaz? Latihan 1. Terangkan kata-kata yang mabni dengan sukun mabni atau fathah mabni dengan dhammah dan mabni dengan kasrah pada kalimat di bawah ini. Semuanya dihiraukan Ustaz ya.
Wa yastami'u Jadi semua insani. dihiraukan empat kelompok itu, Pak. Ya, Boleh pilih sendiri-sendiri ya Pak Ustadz ya. Boleh nomor 1, nomor 3 gitu ya. Per kelompok ya. apa Salah tuh? satu. Ya salah Yang satu. dihiraukan tuh yang Salah mana? satu. Apa yang dipilih? Ya Bukan kan yang ada kemana? 3 misalkan. Terserah. Per soal kan ada 3, pilih salah satu gitu. Per kelompok kan ada 3, pilih salah Kelompok satu. satu pilih satu. Boleh nomor Terserah 1, mau boleh pilih nomor yang 2, mana. boleh nomor 3 gitu. Ya. Pilih yang gampang. Iya. Apa maksudnya diapain ini PR atau apa nih? PR, PR. Per PR. kelompok PR. 1 diirobkan. Oh, diirabkan. Ya. Kelompok Ya, 1 mengiraukan diirobkan. satu kata per kelompok. Nomor 1 kam, Oh, nomor satu 2 kata yang Oh, kelompok. satu adalah, didengarin nomor tuh 3 Ustaz tuh, Bu. itu, Didengarin Ustaz. Ulang nomor lagi 4 Ustaz. amsi. Ulang lagi Ustaz. Ya, jadi PR-nya 4 kata mewakili 4 jenis mabni ya. Nah, Ya, kelompok 1 mengirobkan kam ya. Jadi Kam, kam ya. pokoknya kam ya. Nomor Ya. 2 mengirobkan adalah. adalah ya. Nomor 3 mengirobkan haitsu. Ya, nomor 4 mengirobkan amsi. Jadi mengirobkan 4 kata ya. Yang jelas semuanya mabni. Nah, ya, nanti silakan disebut tanda harokatnya. Kata saja ya Pak Ustadz, satu kata itu ya Pak Ya, Ustadz. satu kata. Jadi masing-masing satu kata. Jadi mewakili tadi. Jadi Kam. bukan kalimat, Ustaz. Ya, Bukan Bukan kalimat. bukan kalimat. Cuma Oh, ya. satu kata saja. Jadi Ini berarti yang semua ada 4 kata ya. Ya. Ya, jadi nomor 1 kam, nomor 1 kam, nomor 2 yang tadala, nomor 3 haitu, nomor 4 amsi. Amsi. Ya. Oh, ya. Itu boleh ini saja, boleh nomor 1 kam misalnya, kamnya boleh yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama gitu ya Pak Ustadz ya. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya. Ya. Jadi masing-masing ini ya. Berarti kita ini hanya 4 kata ya Ustadz ya. Oh iya, hanya 4 kata. Itu adalah terus itu ya. Itu sama amsi. Amsi kemarin ya. Amsi. Ya. 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 Ya, jadi contoh-contoh yang ada di macam-macam mabni ini tadi tidak ada yang harfun Bapak Ibu ya, yang ada adalah ismun sama fi'lun. Ya, jadi pas harfonya nggak ada di sini. Kam itu bukannya harfun kan? Oh, kam itu ismun. Ismun ya? Ya, jadi begini, nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu cirinya isim itu, kalau dia bisa dikasih huruf jar di depannya, berarti dia pasti isim. Bisa dikasih huruf jar ya. Nah, jadi kalau kam ini bisa dikasih bikam, nah, itu berarti dia isim. Kalau hai itu bisa dikasih min hai itu, kalau di Al-Quran, min hai itu layak tasib berarti itu adalah isim. Ya, kalau harfun isim, tidak bisa dikasih huruf kalau jar. Isim kan, ya. Kalau isim kan tidak mabni Ustaz. Ya, ini isim yang mabni. Ya. Jadi yang jelas kalau bisa diawali dengan huruf jar berarti itu ciri isim. Tapi di huruf jarnya nggak ada Pak Ustadz. Kam soal nomor 1, kam Jawa dan fil maidati maidani. Yang filnya itu ya Pak Ustadz ya huruf jar. Oh bukan. Kalau nomor 1 tidak ada, kalau sebelumnya tidak ada jarnya. Jarnya itu mempengaruhi al-maidan ya. Ya, kalau di kamnya sendiri dia tidak dipengaruhi jar. Yang dipengaruhi jar itu nomor 2. Ya, kalau nomor 2 dipengaruhi bi ya. Ya. Tapi walaupun ada huruf jar, tapi dia tetap mabni gitu ya. Isim ya mabni. Ya, betul. Ya, tetap mabni. Berubah. Ya. Oh iya. Ini adalah. Iya. Ya pasti nggak berubah lah. Udara akan berubah lah. Ya. Karena mabni jadi tidak ada yang berubah. Iya. Nanti tinggal tadi ini berarti